Berbagai peristiwa kriminal terjadi di tanah air dan menjadi perhatian. Salah satunya Polda Metro Jaya menangkap pelaku terkait sindikat mafia tanah. Berbagai informasi kriminal lainnya juga akan kami sampaikan dalam Cek TKP, mengungkap fakta dari tempat kejadian perkara. Polda Metro Jaya menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN berinisial PS. Pelaku ditangkap terkait sindikat mafia tanah. Polda Metro Jaya menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional BPN berinisial PS. Pelaku ditangkap terkait sindikat mafia tanah. Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut PS ditangkap di Depok, Jawa Barat pada Selasa 12 Juli 2022 malam. PS merupakan salah satu pejabat di BPN Kota Jakarta. Polisi menduga masih ada tersangka lain yang merupakan pejabat BPN. PS pernah menjabat sebagai Ketua Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di wilayah Jakarta. Di mana dalam pelaksanaan kegiatan kami ini, kami perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan koordinasi secara intens dengan Kementerian ATR BPN dan juga pihak kejaksaan, baik Kejaksaan DKI maupun Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pengungkapan mafia tanah ini bisa diartikan adalah suatu pengungkapan suatu sindikat terselubung di bidang pertanahan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, baik dalam proses peralihan hak maupun penerbitan hak atas tanah yang dilaksanakan secara terstruktur, terorganisir, dan terencana. Perlu kami sampaikan dalam pengungkapan ini, kami menemukan 4 modus baru yang biasanya mafia tanah ini bermain pada tataran peralihan hak, di mana melibatkan notaris, PPAT, di kelurahan, kecamatan, ASN. Pada modus baru ini, itu pada tataran penerbitan hak. Sehingga memang apabila kita melihat pemberitaan selama ini, kami melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum kantor pertanahan. Kasus yang kami tangani ini terdiri sementara 10 laporan polisi yang dimulai sejak tahun 2020 sampai 2022. Dan kita perlu ketahui dalam pengungkapan kasus tanah ini memang cukup memakan waktu karena harus rigid dan juga teliti untuk menemukan fakta-fakta hukum. Dengan meliputi 5 modus operandi, 4 diantaranya adalah modus baru yang nanti akan kami jelaskan. Ada 30 tersangka yang saat ini kami tetapkan, diantaranya sebagian besar adalah ditahan, yang meliputi 13 orang pegawai BPN yang terdiri atas 6 pegawai tidak tetap dan 7 ASN. 2 tersangka merupakan ASN pemerintah, 2 orang kepala desa, 1 orang tersangka jasa perbankan, di mana ini menjadi pendana, nanti modusnya akan kami jelaskan. Sejak awal sudah ikut dalam proses mafia tanah ini, dan juga 12 orang tersangka sipil. Terdapat 12 korban dari mafia tanah ini, dimulai dari aset-aset pemerintah, kemudian juga badan hukum maupun perorangan. Dan kami perlu sampaikan di sini pada hadirin sekalian, masih banyak masyarakat yang saat ini sedang kita deteksi, kita cari, yang tidak sadar bahwa mereka menjadi korban mafia tanah ini. Artinya secara diam-diam tidak sadar bahwa haknya sudah beralih.
keseriusan dalam memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya adalah perintah Bapak Presiden. Oleh sebab itu, menjadi komitmen kita bersama dan akan terus kita lakukan, baik di Kementerian, ATR BPN, dan menjadi dalam satu amanah bagi seluruh pejabat ATR BPN di bidang pertanahan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Polda Metro Jaya adalah yang kedua setelah saya dan seluruh tim dari Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap kasus mafia tanah dan berhasil kita ciduk pelakunya. Dengan demikian, secara intensif saya akan terus berkoordinasi baik langsung maupun tidak langsung dengan jajaran Polri, dengan jajaran Polda di seluruh wilayah untuk bersama-sama melaksanakan satu tugas mulia, yaitu memberantas mafia tanah. Kita ketahui bersama bahwa mafia tanah ada di mana-mana. Untuk itu, saya sudah perintahkan seluruh jajaran, Kakanta, Kakanwil, agar tidak main-main dalam mengemban amanah dan tugas yang diberikan oleh negara kepada kita. Sadarlah, rakyat butuh pelayanan kita dan butuh kenyamanan dan rasa aman. Kita tidak ingin mendengar ada rakyat yang memiliki tanah sah, tiba-tiba suatu saat datang bulldozer harus digusur. Apabila ini perbuatan mafia tanah, maka komitmen kami, Kementerian, Polri, Badan Pengadilan, Badan Peradilan, masuk pemerintah daerah, akan bersinergi menyelesaikan masalah ini. 4 pilar yang kita bangun akan memperkuat untuk memberantas mafia tanah. Saya menyadari bahwa fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Sindikat ini terselubung, yang terorganisir dan terencana. Modus terbaru pun dibongkar oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Target para tersangka adalah tanah yang kosong dan tidak berpelang pemilik. Yang pertama adalah modus yang boleh dikatakan ini klasik, banyak terjadi. Ini sebagai contoh yang dialami oleh saudari keluarga besar saudari Nirina Zubir yang ada di depan, di mana sindikasi ini menciptakan figur seolah-olah ada peran pengganti terhadap keluarga daripada saudari Nirina Zubir. Terjadi peralihan hak, kemudian dibuat surat palsu, dibuat akta peralihan hak, akhirnya bisa beralih hak tersebut. Oleh karenanya termasuk notaris ada beberapa yang kami tangkap dan tahan dalam proses ini karena tidak melaksanakan sesuai prosedur. Kemudian modus yang kedua, pelaku mencari atau menentukan target. Ini biasanya lahan kosong, pemerintah, perusahaan, pribadi yang tidak dijaga. Kemudian dibantu oleh oknum BPN dan oknum pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mengecek alas hak. Apabila sudah bersertifikat, maka akan dibuat dokumen palsu seperti PM1, AJB, akta peralihan. Kemudian
ini dijadikan dasar untuk melakukan gugatan PT UN. Artinya di sini data palsu sebagai pembanding, kemudian diajukan data untuk PT UN untuk menggagalkan, menggugurkan sertifikat yang sudah ada. Kemudian yang kedua, modus selanjutnya, maksud kami modus yang ketiga adalah pelaku mencari dan menentukan target sama seperti modus sebelumnya, dibantu oleh oknum BPN, kelurahan. Mereka mengecek alas hak secara diam-diam, dibuat pembandingnya, kemudian ini terhadap tanah yang belum bersertifikat. Kalau tadi bersertifikat, ini belum bersertifikat. Kemudian dibuat PM1, dibuat girik palsu, di akta peralihan, kemudian akta perolehan, kemudian diajukan penerbitan sertifikat. Sehingga yang terjadi adalah overlap penguasaan lahan secara tidak sah terhadap orang lain. Nah, di sini peranan oknum BPN membuat gambar ukur dan peta bidang yang palsu. Artinya bukan produknya yang palsu, tapi keadaannya yang palsu. Nah, di sini yang terkadang ada pendapat bahwa ini merupakan kesalahan SOP. Berlindung bahwa ini adalah kesalahan administrasi. Tetapi dalam proses penyidikan kami ternyata di dalamnya ada mens rea, niat jahat, sengaja membuat peta bidang yang akhirnya membuat overlap. Jadi tidak heran apabila kita di lapangan banyak yang tumpang tindih sertifikat dan sebagainya. Selanjutnya modus yang keempat, ini terhadap kami temukan terhadap program PTSL, sertifikat sudah jadi sebagaimana korban atas nama Sugiman Banjir. Itu tanahnya sebesar 37 meter. Sebenarnya sertifikat ini sudah jadi, tetapi seolah-olah sudah diberikan kepada korban. Ada figur di sini peran pengganti. Sehingga apabila dicek administrasi sudah diserahkan pada pemohon. Kemudian sertifikat ini diganti data identitasnya, data yuridis, ya, kemudian data fisik, dan juga masuk kepada akses ilegal untuk masuk kepada KKP. Di sana kemudian terjadilah perubahan identitas dan sebagainya, dan tanah korban menjadi jauh lebih luas, 2.400 meter, tapi bukan atas nama pemohon lagi, bukan atas nama korban, tetapi atas nama orang lain. Jadi dalam modus ini ada dua yang menjadi korban, pemohon dan lahan orang lain ini yang diserobot. Ini modus. Kemudian modus yang kelima, nah ini yang kami sampaikan, ini modus yang paling canggih. Kami masih proses penyelidikan terus, di mana ini yang disebut sebagai akun, super akun. Jadi menggunakan akses ilegal, ya, mereka dapat melakukan input data, melakukan autentifikasi dan juga validasi perubahan data lahan milik pelaku, dan mafia tanah ini akhirnya nanti bisa berubah tanpa disadari oleh pemilik hak. Ini yang sekarang sudah kita temukan 3 korban. Kami sedang selidiki ini korban posisi di mana, profiling di mana, karena memang banyak, sekali lagi kami sampaikan, korban banyak yang tidak sadar bahwa tanahnya ini sudah diambil alih oleh mafia-mafia ini. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, total telah menetapkan 30 orang tersangka sindikat mafia tanah. Sindikat ini juga banyak melibatkan pegawai aparatur sipil negara atau ASN, kepala desa, karyawan perbankan, dan sipil. Polda Metro Jaya membuka aduan hotline pengaduan terhadap mafia tanah di nomor 0812 817 1998. Laporan yang masuk akan terus ditindaklanjuti guna pemberantasan mafia tanah sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo.